Setelah akhir-akhir ini kita membahas kapitalisme, sekarang kita kembali membahas kolonialisme ya. Masih dalam rangkaian video yang nanti pada akhirnya akan membahas neokolonialisme. Dan inilah sebuah kajian tentang politik etis, stimulus eksploitasi berkedok balas budi. Politik etis atau politik balas budi adalah pemikiran kolonial Hindia Belanda selama 4 dekade dari 1901 sampai 1942. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan bahwa Belanda menerima tanggung jawab politik etis demi kesejahteraan rakyat kolonial mereka. Ini juga menandakan dimulainya kebijakan pembangunan modern serta kekuatan kolonial lainnya yang berbicara tentang misi pemberadaban yang terutama melibatkan penyebaran budaya mereka kepada orang-orang terjajah. Secara historis, politik etis memang lahir sebagai kritik atas politik tanam paksa. Pemerintah kolonial bertanggung jawab atas kesejahteraan pribumi. Gagasan dua orang ini yang membuka mata Belanda untuk memperhatikan nasib pribumi. Utang budi dan panggilan moral dituangkan dalam politik etis ini yang terangkum dalam trias politika meliputi irigasi, emigrasi, dan edukasi. Irigasi atau pengairan itu berarti membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Imigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Dan yang terakhir adalah edukasi yang berarti memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Praktik politik etis ini dianggap telah membawa perubahan dalam arah kebijakan politik Belanda atas negeri jajahannya. Pada era itu pula muncul simbol baru yang disebut kemajuan di negara-negara jajahan. Pemerintah Belanda mulai memperhatikan pembangunan infrastruktur dengan membangun jalur kereta api. Sementara di Batavia, lambang kemajuan ditunjukkan dengan adanya tram listrik yang mulai beroperasi pada awal masa itu. Tak hanya itu, di bidang pertanian, pemerintah Belanda juga mulai membangun irigasi atau sistem pengairan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pangan. Selain itu, sebagai upaya meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda, pemerintah melakukan emigrasi di perkebunan-perkebunan daerah di Sumatera. Namun di pihak lain, kemajuan yang dibawa politik etis ini dianggap tidak menguntungkan rakyat sama sekali. Karena pada praktiknya, saluran irigasi yang pemerintah kolonial buat hanya mengaliri perkebunan milik pengusaha Belanda. Dan transmigrasi pribumi pun dilakukan supaya SDM bisa terbagi lebih merata dan para transmigran bisa dipaksa untuk bekerja di perusahaan perkebunan milik pengusaha Belanda. Pembangunan infrastruktur seperti kereta api pun digunakan untuk mempermudah pengangkutan hasil bumi Nusantara. Pendidikan tinggi yang diberikan Belanda juga hanya dapat dinikmati oleh kelas elit priai. Sedangkan masyarakat rendah diberi pendidikan hanya untuk dipekerjakan di pabrik-pabrik perkebunan milik pengusaha Belanda. Walaupun memang kita tidak boleh lupa juga ya, dari sekolah Belanda tersebut akhirnya lahir beberapa tokoh penggerak kemerdekaan. Namun ya bagaimanapun mayoritas output dari politik etis ini tetap saja untuk menguntungkan pemerintah. Jadi pada akhirnya politik etis ini memang tetap saja menguntungkan pemerintah kolonial. Pertama ya karena namanya aja menjajah ya. Pasti gimana caranya bisa memeras pribumi. Kedua, karena penerapan keputusan ini didahului oleh kapitalisasi negara jajahan yang ditandai dengan berdirinya pabrik-pabrik di bumi Nusantara, seperti pabrik gula dan lain sebagainya. Keberadaan pabrik ini membuat pribumi diperas dengan dua cara. Pertama, dipaksa bekerja di kebun milik perusahaan penjajah, dan kedua, menjadi buruh di pabrik milik penjajah juga. Dibantu dengan politik etis, semua itu malah menjadi semakin lancar. Lalu, apa relevansi yang bisa kita ambil dari sejarah politik etis di video ini? Jelas ada dan bukan sekadar untuk dihafal saja seperti materi sejarah di sekolah. Tapi kita akan bahas lebih lengkap di video selanjutnya ya, yang akan membahas neokolonialisme. Stay tune terus ya. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.